Shalom, berjumpa lagi dengan channel Klavo Sukacita. Saat ini saya akan membagikan bagian firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, saatnya bagi kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami maksud firman Tuhan, dan kami diperlengkapi dari firman-Mu untuk menjalani kehidupan kami hari demi hari. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab Perjanjian Baru Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sekali lagi firman Tuhan dari Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16 adalah, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dari bacaan kita ini diberikan tema iri hati akar dari perbuatan jahat. Iri hati akar dari perbuatan jahat. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, iri hati adalah sebuah perasaan merasa kurang senang melihat kelebihan orang lain. Rasa iri hati termasuk jenis perasaan negatif yang mudah menyerang manusia. Iri hati adalah sebuah perasaan tidak puas yang timbul akibat keuntungan atau kesuksesan yang diperoleh dari orang lain. Iri hati membuat orang merasa tidak nyaman ketika ada orang lain yang lebih darinya. Tampaknya sepele saja karena ini mungkin kita alami sehari-hari. Mungkin tanpa sadar kita rasakan. Iri hati bisa terlihat seolah-olah hanyalah sebuah ungkapan kekesalan sesaat yang alamiah, wajar, manusiawi, dan tidak berbahaya. Misalnya seseorang memiliki mobil yang bagus, atau seseorang memiliki rumah yang mewah, seseorang memiliki baju yang bagus, dan lalu secara tidak langsung kita merasakan bahwa orang itu begitu bangga terhadap apa yang dia miliki, yang kita pikir bahwa dia sedang menyombongkan dirinya, lalu timbullah perasaan tidak senang terhadap apa yang sedang ia tampilkan atau yang sedang ia tunjukkan kepada kita atau mungkin orang lain. Nah, itulah perasaan-perasaan yang kita rasakan ketika kita merasa dipenuhi oleh sebuah perasaan yang tidak senang. Saudara-saudara, dari sini kita bisa melihat betapa beratnya konsekuensi yang harus ditanggung sebagai akibat dari iri hati dan dengki. Oleh karena itu, diingatkan kepada kita untuk waspada. Sebab iri hati tampaknya biasa saja, tapi sesungguhnya iri hati ini sangatlah berbahaya, dan karena itu tadi saya bilang harus waspada. Iri hati adalah racun dari iblis yang mampu mengubah kasih menjadi kebencian, menghilangkan kasih, dan akibatnya melumpuhkan iman dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus berhati-hati menjaga hati kita agar jangan sampai kita mudah iri hati terhadap keberhasilan orang lain. Ingatlah bahwa apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Iri hati mungkin awalnya terlihat biasa, tetapi sangat buruk di mata Tuhan. Dan hal itu sudah diingatkan Tuhan pula di dalam Alkitab. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Itu bacaan kita hari ini. Artinya, iri hati akan membuka pintu bagi iblis untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Perbuatan jahat apa saja yang akan dibawa iblis melalui pintu yang terbuka ini banyak sekali. Mulai dari sekedar cemburu, depresi, hingga memancing manusia untuk melakukan pembunuhan. Pembunuhan bahkan merupakan akibat fatal yang diawali dari iri hati. Bahkan sudah terjadi pada awal-awal manusia diciptakan. Kita lihat apa yang terjadi ketika Kain merasa iri pada saudaranya Habel, bahwa korban persembahannya kalah, maka hatinya menjadi panas dan wajahnya muram. Apa kata Tuhan ketika melihat Kain? Di ayatnya yang ke-7
kata Tuhan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, dari kitab Kejadian. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan berkata, Kain, dosa sudah mengintip di depan pintu. Tuhan sudah mengingatkan, tapi Kain tidak mengindahkan peringatan Tuhan. Kita tahu apa yang terjadi kemudian. Kain menyerah pada roh jahat, dan itu berawal dari iri hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mulanya cuma iri hati, tetapi ketika sikap itu berkembang jauh menguasai hati kita, maka ada banyak dosa yang mengintip, membuat kita buta dan berbuat sesuatu yang bisa fatal akibatnya, yang hanya akan kita sesali kelak di kemudian hari. Iri hati jelas adalah masalah yang serius, yang harus kita singkirkan sepenuhnya, secepatnya, tanpa kompromi. Jika kita menelusuri lebih jauh, ternyata iri hati termasuk salah satu dari keinginan daging yang berlawanan dengan keinginan roh, yang dapat menyebabkan kita kehilangan bagian dalam kerajaan Allah. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Iri hati berada dalam kategori yang sama dengan dosa-dosa yang kita anggap lebih serius, seperti percabulan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, dan sebagainya. Alangkah sayangnya jika kita sudah bersusah payah menghindari dosa-dosa itu, namun kita berkompromi pada iri hati yang menyelinap secara diam-diam. Pemirsa channel Klavo Sukacita, sudah waktunya bagi kita untuk berhenti mengizinkan iblis membawa kegelapan pada kehidupan kita. Pekerjaan dan pelayanan kita harus kita jalankan dengan terus mengandalkan Tuhan. Lewati hal-hal yang seolah ringan seperti iri hati, dan jangan pernah memberikan celah sedikit untuk kita tidak menyukai apalagi kesuksesan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Adalah bagus jika kita sudah menjauhi dosa-dosa yang berat, tetapi alangkah lebih baiknya apabila kita pun memperhatikan dengan seksama segala hal-hal negatif yang mungkin terlihat kecil tetapi berpotensi untuk menjerumuskan kita ke dalam kehancuran. Buang dan jauhkanlah segala bentuk iri hati terhadap orang lain agar kita tidak harus menanggung konsekuensi berat sebagai hukuman atas sikap kita. Membiarkan rasa iri hati sama dengan membuka pintu bagi berbagai dosa untuk menghancurkan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, iri hati akar dari perbuatan jahat adalah tema kita, sangat jelas bagi kita. Ketika kita membuka celah, membuka pintu hati kita untuk sebuah perasaan tidak suka atas keberhasilan kah, atas segala kekayaan kah, atau atas segala berkat-berkat yang dimiliki oleh orang lain yang menurut kita itu lebih, maka kita sudah membiarkan diri kita dikuasai oleh si jahat. Dan jika hal sekecil itu kita membiarkan terjadi di dalam kehidupan kita, itu akan menghilangkan sukacita kita, akan menghilangkan segala kebahagiaan kita, dan membuat kita menjadi orang yang tidak bersyukur, tetapi justru membuat kita adalah orang-orang yang suka untuk bersungut-sungut dan selalu merasa bahwa diri kita adalah orang yang kurang, diri kita adalah orang yang sepertinya tidak diberkati. Padahal berkat itu sudah Tuhan berikan kepada kita semua sama. Hanya ada waktu-waktu tertentu yang sering kali juga kita anggap bahwa uang itu adalah merupakan berkat. Tetapi berkat bukan hanya itu saja. Berkat itu juga adalah merupakan kesehatan, kekuatan, kemampuan yang Tuhan karuniakan kepada kita di dalam kehidupan kita. Bahkan berkat itu adalah umur panjang untuk membuat kita berkarya dan menghasilkan banyak hal yang membuat kita ingin dapatkan dalam kehidupan kita. Dan karena itu jangan iri hati. Sebab kalau kita iri hati, maka itu mematikan dalam diri kita semangat kita, sukacita kita, bahkan membuat kita menjadi orang-orang yang merasa hina dan sebagainya. Padahal kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, mengarahkan kita, menegur kita, supaya jangan kita kalah terhadap iblis dengan segala macam tipu dayanya. Salah satu adalah iri hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga,
tuntunlah akal budi, hati, dan kehendak kami, supaya si iblis tidak mudah mendapat celah untuk mengintip dalam kehidupan kami, lalu memasukkan perasaan-perasaan kebencian, amarah, dendam, bahkan iri hati dalam kehidupan kami, yang lalu membuat kami menjadi orang-orang yang tidak bersyukur. Kami menjadi orang-orang yang selalu bersungut-sungut. Kami menjadi orang yang stres. Kami menjadi orang yang selalu membandingkan orang lain dengan kehidupan kami. Ya Tuhan, jauhkan ya itu semua daripada kami. Dan biarlah Engkau membimbing kami, mengarahkan kami, menjaga kami, mengawal kami, supaya kami selalu hidup menurut kehendak dan kasih-Mu, dan selalu bersyukur untuk semua yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.